Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang berbakti kepada orang tua, menghormati guru, serta keikhlasan dalam beramal. Ketiga, hal ini adalah fondasi utama pembentukan karakter seorang muslim, serta menjadi sebab datangnya keberkahan dalam hidup. 1. Berbakti kepada orang tua. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ayat ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua berada pada urutan kedua setelah perintah untuk bertauhid kepada Allah. Artinya, kewajiban ini sangat agung, tidak bisa diremehkan oleh seorang muslim. Orang tua adalah sebab keberadaan kita di dunia. Mereka bersusah payah merawat sejak kecil, menjaga, mendidik, bahkan mengorbankan banyak hal yang mungkin tidak pernah kita ketahui. Ibu mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan pertaruhan nyawa, menyusui, membesarkan dengan penuh kasih sayang. Ayah bekerja keras mencari nafkah, memastikan anak-anaknya mendapatkan makanan, pakaian, dan pendidikan. Namun, seringkali ketika kita mulai tumbuh dewasa, kita lupa terhadap pengorbanan mereka. Ada yang menjawab dengan nada kasar, ada yang merasa lebih pintar, sehingga meremehkan pendapat orang tuanya. Bahkan ada yang jarang menyapa dan pulang. Padahal Rasulullah pernah bersabda, keridaan Allah tergantung pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Hadirin sekalian, jika kita ingin hidup penuh keberkahan, pintu rezeki terbuka, dan hati selalu tenang, mulailah dengan mencari ridha orang tua selagi mereka masih hidup. Bersimpuhlah di hadapan mereka, mintalah doa mereka, dan layanilah sebaik-baiknya. Dan jika mereka telah tiada, mereka berdoalah untuk mereka dan teruskan kebaikan mereka. 2. Menghormati dan memuliakan guru. Setelah orang tua, sosok yang sangat besar jasanya adalah guru. Guru adalah penerang jalan kita yang mengajarkan huruf demi huruf, ilmu demi ilmu, sehingga kita bisa membaca, menulis, dan memahami kehidupan. Tanpa guru,
kita tidak akan bisa mencapai apapun. Imam Syafi'i rahmatullah pernah berkata, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, barang siapa ingin mendapatkan ilmu, maka hendaklah ia memuliakan guru. Menghormati guru bukan hanya saat di sekolah atau di pesantren, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Menghormati guru berarti mendengarkan nasihat mereka, tidak membantah dengan cara yang tidak sopan, mendoakan mereka, menjaga nama baik mereka, serta mengamalkan ilmu yang telah diajarkan. Karena tanda keberhasilan seorang murid bukan hanya pada nilai, tetapi pada adab. Adab kepada guru adalah kunci terbukanya keberkahan ilmu. Rasulullah juga mengajarkan bahwa orang yang berilmu memiliki kehidupan yang tinggi. Orang yang berilmu memiliki kedudukan tinggi. Maka menghormati guru bukanlah pilihan, tetapi kewajiban moral dan spiritual. 3. Ikhlas dalam beramal. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah kita membahas hubungan dengan orang tua dan guru, kita masuk kepada hal yang menjadi fondasi setiap amal, yaitu keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Artinya, amal sekecil apapun tidak akan bernilai jika tidak disertai keikhlasan. Ikhlas berarti beramal hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji, dihormati, atau dipandang baik oleh manusia. Namun, ikhlas bukan sesuatu yang mudah. Ia harus dilatih setiap hari ketika kita bersedekah. Kadang terlintas keinginan agar orang melihat ketika membantu. Kadang kita ingin mendapat pengakuan ketika beribadah. Kadang kita ingin dianggap rajin. Padahal Rasulullah telah mengingatkan tentang bahaya riya. Beliau bersabda, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Riya adalah penyakit hati yang merusak amal. Seseorang mungkin melakukan kebaikan besar, tetapi jika tidak ikhlas, amal itu tidak bernilai di sisi Allah. Karena itu,
mari kita latih hati kita untuk selalu mengingat Allah dalam setiap amal, mulai dari hal kecil seperti menyapu, membantu orang tua, belajar, mengajar, bekerja, hingga bersedekah. Luruskan niat, semua karena Allah. 4. Hubungan antar bakti, adab, dan keikhlasan. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan ikhlas dalam beramal adalah rangkaian satu kesatuan. Orang yang berbakti kepada orang tuanya biasanya hatinya lembut. Orang yang menghormati guru biasanya memiliki adab dan akhlak yang baik. Dan orang yang ikhlas adalah orang yang dekat dengan Allah. Ketiga hal ini akan melahirkan kepribadian muslim yang baik. Rendah hati, penuh hormat kepada sesama, tidak sombong atas ilmu dan amal, dan selalu mengharap ridha Allah semata. Inilah karakter yang membuat seseorang dimuliakan di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian, marilah kita mengambil pelajaran dari ceramah ini. 1. Berbaktilah kepada orang tua karena ridho Allah tergantung ridho mereka. 2. Hormatilah guru karena merekalah penerang ilmu dan penuntun akhlak. 3. Ikhlaslah dalam beramal karena amal tanpa keikhlasan hanyalah kesia-siaan. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti, murid yang beradab, dan hamba-hamba yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.